Hey, kembali lagi di ngomong bola dengan Zaki di sini. Sudah lama kita nggak bahas tentang beberapa update seputar sepak bola, khususnya di Liga Top Eropa. Dan kali ini sesuai judulnya kita akan membahas beberapa transfer update lagi karena kita tahu bahwasannya di Eropa ini sedang masa-masa ya bisa dibilang libur, jeda kompetisi di mana liga-liga top Eropanya pada libur semua. Jadi ya menarik untuk membahas transfer update-nya ketimbang ya membahas Nations League kali. Oke, kita masuk kepada deal yang terbaru, bahwasannya ya Sadio Mane mungkin sudah ada beberapa hari yang lalu deh. Sudah deal taken kontrak dengan FC Bayern, di mana Bayern Munchen membayar 40 juta euro untuk kepindahan Mane dari Liverpool ke Munchen. Kalau menurutku ini merupakan deal yang cukup bagus, di mana kedua tim ya sama-sama win-win solution lah. Di satu sisi mungkin Bayern membutuhkan kesegaran di lini serang mereka, sementara di sisi lain Liverpool juga mungkin tidak bisa terlalu egois untuk menahan seorang Sadio Mane yang ingin pindah, dan mereka juga mendapatkan seorang Darwin Nunes yang notabene ya nomor 9, sementara untuk di posisi Mane mereka bisa mengganti dengan ya Diego Jota dan juga Luis Diaz mungkin. Tapi kembali lagi ini merupakan deal yang bagus, dan kalau bisa dibilang kontrak hingga 2025 itu cukup cukup baik ya, dimana Mane masih bisa bermain 1 tahun 2 tahun, dan kemudian ketika sisa kontraknya setahun lagi ya bisa dijual kan. Jadi ya it's a good buy for Bayern, dan 40 juta nggak terlalu kemahalan lah menurutku. Mane juga masih perform, dan ya bagaimana dia bisa membuat skuad Liverpool itu menjadi lebih bergairah, dan ya dia merupakan salah satu proyeksi dari Jurgen Klopp, di mana skuad inilah yang memenangkan Champions League dan juga Premier League setelah Liverpool 30 tahun puasa gelar kan. Dan ya I hope the best for Mane, dan dia segera adaptasi. Di satu sisi aku juga makin ngeri dengan skuad Bayern Munchen yang ya diisi dengan pemain-pemain yang sangat-sangat memiliki skill dan kecepatan, dan ya as a Dortmund fans aku sedikit khawatir ketika ya Bayern melakukan pembelian yang luar biasa. Tapi ya it's a good buy from Bayern. Dan satu sisi kita membahas Chelsea yang kembali meminjamkan seorang Romelu Lukaku, yang mana mereka telah membeli dengan harga yang fantastis, di atas 100 juta euro, dan mereka kembali meminjamkan Lukaku ke Inter. Dan ini bisa dibilang ya sangat disayangkan Chelsea membeli Lukaku dengan harga yang cukup mahal tapi tidak bisa untuk mendeliver Lukaku untuk bermain dengan skema yang Chelsea miliki. Ini bukan merupakan salah Lukaku juga, karena memang skema yang diinginkan oleh seorang Thomas Tuchel itu lebih kepada fleksibilitas. Jadi ya untuk Romelu Lukaku yang merupakan striker nomor 9 dan berpostur yang besar, itu agak kesulitan untuk ya sering mobile bergantian dengan second striker yang mungkin ya kayak Havertz atau Mason Mount. Jadi ya bisa dibilang Chelsea tidak berhasil untuk membuat Lukaku bermain sebagaimana ia bermain di Inter, dan ya kembalinya ia ke Inter diharapkan bisa menaikkan performa Lukaku. Tapi ya kalau bisa dibilang skuad Inter sudah lumayan komplit. Di sana mereka punya Lautaro Martinez dan juga Alexis Sanchez serta Edin Dzeko untuk di sisi striker tambahan Lukaku. Jadi ya lumayan banyak opsi striker mereka, cuman ya poin dari Inter sih sebenarnya mereka harus regenerasi ya, terutama di belakang, karena kipernya Handanovic itu udah tua banget. Walaupun masih perform, tapi ya untuk 1-2 tahun ke depan mereka harus segera meregenerasi kiper, dan juga ya back mereka yang masih membingungkan. Dan dimana setelah ditinggal seorang Ivan Perisic, ya Inter harus jeli dalam melihat sisi kiri mereka atau sisi wing
sebelah kiri karena untuk skema 352 maupun 343 wing di kanan dan kiri itu memang sangat penting untuk berjalannya strategi 343 atau 352. Jadi ya kita lihat bagaimana perkembangan Lukaku di Inter Milan dan apakah dia lebih betah di Italia atau di Inggris yang penuh tekanan dan ya semua ekspektasi dari media. Oke, yang terakhir dan terhangat di pekan ini kita punya kabar dari Italia di mana Juventus telah berhasil untuk menggait kembali seorang midfielder yang ya mereka lepas di harga 100 juta euro kemudian kembali lagi, yaitu seorang Paul Pogba. Pogba kembali lagi ke Juventus atau ya CLBK lah istilahnya. Tapi kali ini dia kembali lagi dengan harga free transfer setelah Man United tidak ingin memperpanjang kontrak pemain ini, dan ya MU juga udah cukup enek di mana Pogba punya gaji yang begitu tinggi dan ya, Man United rasa performa yang dia berikan tidak seimbang dengan gaji yang dia terima, jadi ya United tidak ingin memperpanjang. Dan di sisi lain ya Juventus juga memang membutuhkan midfielder, dan kita tahu era di mana Juve mendominasi sedikit tergerus tahun lalu di mana ya mereka tidak memenangkan gelar musim lalu, dan ini merupakan kali pertama setelah mungkin hampir 1 dekade Juve mendominasi di Italia, dan mereka harus berbenah kembali. Dan ya mendatangkan Paul Pogba itu menurutku sebuah gambling, bukan hal yang pasti dia akan memberikan sebuah nilai lebih, tergantung daripada skema apa yang akan dimainkan oleh seorang Massimiliano Allegri. Ketika dia bisa mendeliver seorang Paul Pogba, ya Pogba akan menjadi pemain yang salah satu pemain yang luar biasa. Tapi kalau misalnya tetap Pogba ini dimainkan ya sebagai peran yang setengah-setengah, aku rasa ya nggak ada jauh bedanya di MU. Dan kita tahu Pogba yang pertama dan sekarang ke Juventus itu jauh berbeda, dimana ya pertama kali dia ke Juventus secara gratis itu dia masih berusia yang sangat muda, dan sekarang dia udah usia 30 bahkan ya. Udah 30 tahun, tidak muda lagi, dan ya kalau dia masih dengan mentalitas dan ya keinginannya untuk tampil entertain, ya Pogba ini orangnya entertain banget. Jadi ya untuk segi entertain memang dia luar biasa, tapi kalau untuk permainan, kalau masih harus ternodai oleh sikap-sikap dia yang tidak fair di sosial media, itu akan mempengaruhi performa dia di lapangan ketika bermain. Tapi after all ini merupakan sebuah deal yang cukup baik, di mana Juventus bisa memperkuat lini tengah mereka yang kita tahu dulu saat Pogba first time ke sana itu ya isinya mainnya bareng Pirlo dan juga Vidal, dan sekarang ya mereka cuma punya Rabiot, mereka punya Locatelli dan juga Zakaria. Dan Allegri memang membutuhkan pemain kreatif seperti Paul Pogba, di mana musim lalu mereka hanya mengontrak seorang Locatelli dan Zakaria yang notabene dua-duanya adalah tukang pukul atau ball playing midfielder, dan ini merupakan hal yang cukup baik untuk bertahan, tapi untuk menyerang ya butuh seorang Paul Pogba, dan good deal. Dan kurasa itu saja. Sudah mulai masuk ke waktu maghrib dan sudah terdengar ya ngaji-ngaji, dan ya kurasa ini akan sedikit menjadi noise di konten kali ini. Tidak apa-apa karena memang ya waktu juga terbatasan waktu, dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya ketika aku punya kesempatan untuk membuat video yang lebih baik lagi. Dan terima kasih udah nonton. Ciao.